the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone, it was never, never alone. This world. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah indahnya kalau diawali dengan doa. Silakan semua kelas kami. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kembali. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Mana kabar anak? Baik. Bikinnya bagus sih, enak? Ya. Alhamdulillah. Semoga tidak dulu. Alhamdulillah. Apa yang tidak hadir. Adrian. Hadir. Astir. Hadir, Bu. Belanda. Hadir. Iya. Hadir, Bu. Aulia. Bangsi. Hadir, Bu. Pian. Hadir. Aras. Bikin, Bu. Iya. Sanda. Denis. Hadir, Bu. Rahul. Hadir, Bu. Anda. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Nur Hidayat. Hadir Bu. Hadir, Hadir. Bu. Resuki. Dipanggil siapa dia? Tiara. Ya Tiara 1, Tiara 2. Wanda. Hadir Bu. Juliana. Hadir Bu. Ega. Hadir Bu. Rehan. Hadir, Ibu. Rizka. Hadir Bu. Sucinia. Hadir Bu. Putra. Hadir, Bu. Airin. Hadir, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanyakan dulu. Pekan lalu kita pelajari tentang materi sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Makanya. Nah, apakah anak-anak itu tahu bagaimana proses terjadinya atau oksigen yang kita hirup itu dihantarkan ke seluruh tubuh? Ya, silakan Bu. Silakan berdiri. Melalui darah ibu. Melalui darah ya, oke betul ya. Melalui darah, dimana kita ketahui bahwa darah yang menghantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, dimulai dari alveolus di dalam paru-paru. Nah, oksigen juga ini sangat berkaitan dengan sel darah merah atau plasma sel. Nah, karbon dioksida yang kita hirup itu dia akan dikeluarkan melalui alveolus pada organ sistem pernafasan yang disebut dengan organ hidung. Oke, kalian sudah paham ya? Ya. Kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Iya, pernafasan. Oke. Kan tadi sudah ada gambaran yang saya berikan, yang ibu berikan. Nah, saya mau tanya lagi. Ada yang tahu apa itu sistem pernafasan? Ada yang tahu sistem pernafasan? Ayo. Ya, silakan Fahmi. Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas. Sistem pernapasan ini juga sangat berperan penting dalam tubuh untuk
menunjang kelangsungan hidup. Iya betul. Sistem pernapasan itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Dimana kita menghirup oksigen di pagi hari yang begitu apa? Segar. Betul, segar dan mengeluarkan berupa karbon dioksida. Ya, karbon dioksida atau uap air ya melalui organ tubuh kita yaitu hidung. Ya, saya mau tanya lagi, kan kita tahu tadi ada organ sistem pernapasan hidung. Nah, ini mau tanya lagi, siapa yang bisa sebutkan organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan? Tiara. Yang pertama hidung. Silakan berdiri dulu nak. Segar-segar pagi. Pertama hidung, kedua taring, ketiga bronkiolus, kelima Ya, itu ya. Ada 6 jenis organ yang terdapat pada sistem pernapasan kita sendiri ya. Iya, dimulai dari hidung, kemudian faring, kemudian laring, trakea, alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Iya, betul sekali. Itu ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, silahkan kalian simak baik-baik videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Ya, ya Bu. Oke, ya. Ya, perhatikan ya videonya. Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam rongga itu, lalu dibawa ke paru-paru, lalu di tenggorokan, dan di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup kemudian dibawa ke udara ke jantung dan seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung. Ketika kita menghembuskan nafasnya, ketika kita melakukan respirasi atau pernapasan, ternyata terjadi mekanisme pernapasan apa saja. Yang pertama adalah inspirasi. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan fraksi besar, paru-paru menyumbat, dan udara masuk ke paru-paru akan dilepaskan ke dalam tubuh. Karena di situ tekanan udara di dalam tubuh dihindari badan itu adalah mekanisme kedua adalah ekspirasi. Kebalikannya, mekanisme pernapasan ekspirasi atau yang disebut sebagai ekshalasi melepaskan karbon dioksida dari dalam keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot dada itu bergerak. Dada kembali normal dan keluar. Secara fisiknya, tekanan udara yang ada dalam tubuh lebih besar daripada tekanan udara yang ada. Dan berdasarkan otot yang terlibat pernapasan kedua, tadi Mr. Fix telah mengikuti dengan pernapasan perut, ayo pada pernapasan perut. Dan di sini berdasarkan otot yang terlibat dua yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan di pernapasan dada, seperti namanya, pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada atau otot antar tulang rusuk. Ini adalah jenis pernapasan yang biasa kita lakukan. Ya kalau kita sebagai manusia, standby aja, badan kita otomatis melakukan pernapasan dada. Proses dari pernapasan dada itu seperti saat respirasi, otot tulang rusuknya akan berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terasa.
simak dengan jelas ya. Selanjutnya apa? Saya mau tanya dulu. Yang kalian tonton tadi video, apa perbedaan antara sistem pernafasan atau mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut? Saya Ibu. Ya Wanda. Yes, silakan diri. Pada pernapasan dada mekanismenya menggunakan otot-otot tulang rusuk, sedangkan pada mekanisme pernapasan perut mekanismenya menggunakan otot-otot diafragma, yaitu di antara rongga dada dan perut. Ya betul, oke. Ada lain? Kami? Sama? Ya oke. Oke, selanjutnya katanya tadi Wanda, perbedaan antara mekanisme pernapasan dada dan perut itu terdapat dari otot tulang rusuk dan otot diafragma. Ya. Ada yang bisa jelaskan apa fungsi otot diafragma pada saat mekanisme pernapasan perut? Tahu. Ya, Asil. Silakan Asil. Untuk memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru karena tekanan pada rongga dada akan turun secara mendadak. Ya betul. Ya, ya. Sudah sangat jelas ya yang dikatakan oleh teman kita Asil. Oke, selanjutnya ada yang bisa juga jelaskan proses mekanisme pernafasan yang terdapat pada manusia? Siapa yang bisa? Siapa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan proses pernafasan, mekanisme pernafasan? Mekanisme pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Siapa yang bisa? Ya, Fian, silakan. Otot diafragma akan berfungsi saat proses vibrasi dan berreaksi saat mengeluarkan udara. Udara dihirup melalui hidung, lalu tahan beberapa saat terus membuang udara lewat mulut. Ya, oke. Itu ya proses mekanisme pernapasan dada, pernapasan perut melalui otot diafragma. Oke, sudah bagus ya, berarti paham sekali dengan materinya sistem pernapasan. Ya, kalau begitu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang kalian harus capai pada pertemuan pertama kita ini. Ya, oke. Yang pertama. Ya, oke. Yang pertama, di mana peserta didik mampu membedakan proses pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar setelah mengamati video pembelajaran sebelum tadi ya. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan mekanisme pernapasan pada manusia dengan benar melalui video pembelajaran. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kasih dulu pretest ya. Pretest itu silakan dibuka link yang Ibu bagikan, kemudian kalian kerjakan dulu pretestnya ya. Ya selesai ya, kirim, silakan kirim. Kita masuk ke materi yaitu sistem pernapasan manusia. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan atau kalian sudah sebutkan alat-alat atau organ-organ respirasi pada manusia. Ya, dia terdiri atas 6 organ ya. Ada hidung, ada laring, itu apa tadi? Organ-organ pernapasan. Hidung, Ya, betul. laring, Hidung, laring, trakea, bronkus dan paru-paru. Semua ini memiliki fungsi masing-masing ya, memiliki fungsi masing-masing. Ya. Sekarang ini dia. Sekarang kita masuk ke mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan itu dibedakan menjadi dua, yaitu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Kedua mekanisme ini masing-masing memiliki mekanisme lagi ya, ada yang dikatakan inspirasi, ada yang dikatakan menarik,
Iya. Pertama kita masuk ke mekanisme pernapasan dada. Nah, mekanisme pernapasan dada ini terjadi karena gerakan tulang otot antar tulang rusuk. Ya, ini ya, kita lihat dulu lah. Ini, di sini nah, ini dia. Antar tulang rusuk ya, dia otot-otot antar tulang rusuk kalau pernapasan dada. Beda kalau di perut. Kalau di perut dia otot antar Diafragma. ya betul diafragma. Nah, pernapasan dada ini dibagi menjadi dua, ada inspirasi, ada ekspirasi. Nah, kalau pada saat inspirasi, otot-otot antar tulang rusuk itu melakukan kontraksi, ya sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada itu terangkat ke atas. Nah, ini dikatakan dengan mekanisme pernapasan dada ekspirasi. Nah, di mana sini otot-otot antar tulang Rusuk itu relaksasi dia, yaitu di mana dada itu akan turun kembali seperti semula kayak tadi ya waktu kamu merumuskan karbon dioksida. Ya kita dikatakan dengan berelaksasi. Ya, otot antar tulang rusuknya itu kembali ke semula. Ya, ya ototnya mengecil. Oke, paham? Pasti paham. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme pernapasan perut. Nah, mekanisme pernapasan perut ini terjadi karena adanya gerakan otot diafragma. Nah, sama juga ya dengan pernapasan dada. Dia dibagi menjadi dua, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Ya, kalau pada inspirasi, otot diafragma ini berkontraksi sehingga letaknya agak mendatar. Diafragma akan mendesak rongga perut hingga hingga 5 cm ke bawah. Akibatnya rongga dada ini akan membesar. Dia berada di bawah kalau pernapasan perut. Berarti otot diafragma nih ya, beda tadi. Tadi itu otot antar tulang rusuk. Ya, jadi tulang rusuk tadi itu ada juga otot-ototnya, bukan cuma tangan, ada ototnya. Ya, ya bisa kita lihat yang warna pink itu adalah otot itu ya. Sekarang kita masuk ke mekanisme pernapasan perut bagian ekspirasi. Ya, di sini ekspirasinya jika otot diafragma mengendur kembali pada kedudukan semula sehingga rongga dada mengecil dan paru-paru pun ikut mengecil. Ya, dan tadi tuh pernapasan dada dia akan membesar. Ya, kalau kita ingin mengecil semua mulai rongga dada dan paru-parunya juga ikut mengecil. Oleh karena itu, volume paru-paru berkurang, maka tekanan udara dan paru-paru bertambah. Akibatnya udara keluar. Ya, itu dikatakan dengan oksida. Sudah dipahami? Ah, sudah. Mekanisme pernapasan perut dan dada sudah dipahami? Ya. Ini ditanyakan. Bertanya-tanya, Kina sempat ibu menjelaskan kurang lebih sekali apa? Silakan laporan gini, saya bagi dulu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, ini Bu. Satu orang. Berarti ada yang 5, ada yang 6, ya? Oke. Berhenti dulu nak, Tiara. 1 sampai 5 ya. 4. 5. Yaudah ya. 4. Denis. Ya. Satu dong. Reski. Satu. Ya oke. Angkat tangan dulu yang 1, kemudian berpindah ke tempatnya. Di kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3, 4 dan 5. Ya silakan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Kelompok 1 ke tangan ke? Kelompok 5 ke sini. Ya, silakan dulu di sini. Kelompok 5. Kelompok 1.
setiap kelompok. Ya, silakan dibaca baik-baik LKPD-nya. Ya, perhatian dulu. Ya, perhatian. Siap. Perhatian. Ya, kalau ada yang jadi mengerti, silakan ditanyakan ke ibu ya. Yang mau bertanya, mau bertanya sesaat jalan. Bisa video kan? Baru diusah iya belakang cinta mana dan itu dia untuk nah lihat atau dari yang masuk ke dia masih paham nih ya. Ada pertanyaan kan Tiara? Iya betul. Sudah, ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, sambil menunggu temannya yang belum. Bisa siap-siap naik ke kelas semua. Oke, ada teman kelompoknya yang telah selesai. Kelompok 1 katanya mau minta persentase. Silakan kelompok 1. Asir, silakan angkat nilai ke situ dulu. Semua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya, perkenalkan hasil sebagai presentasi 1, Rehan sebagai pemateri kedua, Aisyah sebagai bulan, dan Sahrul sebagai yang nanya yang jawab pertanyaan kan. Saya sendiri sebagai moderator. Baik, mari kita lanjut dengan hasil. Fungsi sebagai menghubungkan faring dan trakea. Trakea untuk berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Bronchiolus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Alveolus berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru berfungsi untuk menghubung antara hidung dan paru-paru. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama ada inspirasi, yang memiliki ciri-ciri volume rongga dada membesar, paru-paru kembali normal, udara masuk ke paru-paru,
paru-parunya lembang, dan yang terakhir otot dada kontraksi. Sedangkan mekanisme pernapasan ekspirasi, ciri-cirinya ialah diafragma berkontraksi, darah keluar dari paru-paru, volume rongga dada normal, otot dada relaksasi, dan diafragma relaksasi. Udah itu? Ya, oke. Silakan kesempatan Nah, itu kan dari presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Karena sesi tanya jawab sudah dibuka. Ya. Berapa kowe? Nomor 5. Udah kita saya tuh. Yang tercatat ya. Silakan cari pertanyaan terangnya. Di bagian mana lagi sama lagi? Asli. Mati kowe. Ya, Aspiranda. Silakan Aspiranda. Kenapa yang kelompok sekarang? Kelompok ini kayak susu. Ya, silakan diskusi. Kelompok berapa nih ya? Asli. Asli dari Saudara diri. Kelompok dari mana? Ini dua. Apa fungsi dari lari? Ya, fungsi lari. Ya, kelompok 3 lagi. Ayo kelompok 3. Ramai. Kelompok 3. Yang bisa menjawab, sini persilakan ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Di bagian mana laring dan faring terletak di dalam leher yang posisinya sejajar? Laring terletak di dalam leher yang posisinya sejajar dengan jakun pada laki-laki. Faring berawal dari belakang rongga hidung yang tersambung ke belakang mulut. Gambarnya bagaimana? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa fungsi dari laring? Sebagai saluran udara. Katanya fungsi lain tadi itu dia berfungsi sebagai saluran udara. Bagaimana untuk kelompok yang lain, setuju? Atau ada yang keliru dengan jawaban temannya? Becek. Kalau Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang belum untuk kelompok 1. Oke. Baik, materi kali ini yang akan dibawa oleh teman kita Fian dan Hairil Anwar. Wow. Silakan kepada Fian. Yaitu menyalurkan udara ke laring. Udara yang masuk. Yang kedua itu faring. Fungsinya juga menghubungkan faring dan trakea. Coba di skip ya. Ya. Mana tadi? Dan ketiga itu ada laring. Yaitu fungsinya menyalurkan udara ke laring. Ya, betul. Dan Siapa pertanyaan ya? trakea. Trakea juga itu berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Dan juga itu paru-paru berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan juga itu yang ini bronkiolus juga berfungsi penghubung antara hidung dan paru-paru. Ya, oke. Baik, materi kedua yang akan dilanjutkan oleh Hairil Anwar. Ya, silakan Hairil. Inspirasi. Cepat waktu tawa. Apa dah? Ciri-ciri
inspirasi. Ah. 1. Udara masuk ke paru-paru. 2. Otot dada kontraksi. 3. Bulu rongga dada besar. 4. Diafragma berkontraksi. Ciri-ciri ekspirasi. 1. Otot dada relaksasi. 2. Volume rongga dada normal. 3. Diafragma relaksasi. Ya itulah hasil presentasi saya, film saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya. Ya. Apakah fungsi otot diafragma pada mekanisme pernapasan turun? Apa fungsi? Lainnya, Apa fungsi otot Diafragma pada mekanisme pernapasan turun. Ya. Oke, masih ada kelompok lain? Putra. Rizka. Nih katanya Pak Rizka tahu pertanyaan ya. Kelompok dua. Apa ciri-ciri inspirasi? Ciri-ciri dari inspirasi ya. Inspirasinya itu ada dua. Yang mana kita minta perut kah atau dada kah? Semuanya. Oh, perut. Ya. Baik, saya akan menjawab kembali satu. Apa fungsi otot itu? Yang ada pernapasan perut, yaitu memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk ke menuju paru-paru karena tekanan pada rongga dan dada atau dada. Jadi Bagaimana? Kelompok 1. Cok, ya oke, beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dua, ya kelompok dua. Itu apa ciri-ciri dari inspirasi perut? Yaitu pertama, diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kedua, rongga dada membesar. Ketiga, tekanan udara kurang dari atmosfer. Dan keempat juga, tekanan sekitar paru-paru mengecil. Kelima, paru-paru membesar. Dan keenam, tekanan udara kurang dari atmosfer. Dan terakhir, udara mengalir ke alveoli. Bagaimana Ya, bagaimana kelompok dua? Ya, lebih banyak. Nah, beri aplaus dulu untuk kelompok dua dan kelompok Baik, itulah hasil presentasi kelompok saya. Yang tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mekanisme pernapasan perut dan dada. Dimana kalau pada mekanisme pernapasan dada, dimana otot antar tulang rusuk itu berkontraksi ya, dia pada fase inspirasi ya. Kalau pada ekspirasi dia berelaksasi ya. Begitupun juga dengan mekanisme pada pernapasan perut ya. Nanti ada dua fase, ada inspirasi dan ada ekspirasi ya. Satu orang dulu dari kelompok berapa Bunda? Ya, yang kelompok tiga. Anda kelompok tiga silakan menyebutkan hasil diskusi kita pada hari ini ya. Bukan dulu nak materi hasil diskusi kalian pada hari ini. Ya, bukan dulu materinya ya. Bukan ya? Ya, silakan berdiri Wanda. Apa yang kamu ketahui tentang hasil diskusi kalian bersama teman kelompoknya? Atau ada yang lain mau simpulkan? Saya itu di acara, silakan simpulkan. Berdiri Pina. Ya, simpulkan, silakan. Ada materi yang tadi dapat menyimpulkan bahwa tadi itu membahas tentang sistem pernapasan manusia yang di dalamnya banyak mencakup
pernapasan dada. dada. Dan mekanisme pernapasan perut. Iya betul. Oke. Dua. Lihat untuk cara. Oke, kalau begitu ibu akan mengumumkan kelompok yang terbaik ya menurut ibu sendiri ya. Ya, kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Ya, selamat ya. Refleksi berupa post-test. Nah, post-test yang tadi itu saya sudah kirim linknya ya. Silakan kalian kerjakan kembali di sudah Bu. Sudah ya. Kalau yang sudah silakan dikumpulkan atau dikirim ya. Sudah. Ya bisa masuk. Sudah semua ya? Ya oke. Kalau begitu materi pada hari ini ibu dapat menyimpulkan bahwa mekanisme pernapasan darah dan perut itu memiliki perbedaan, di antaranya adalah ototnya ya. Ada yang menggunakan otot tulang rusuk, ada yang menggunakan otot diafragma. Nah, kemudian ada pun organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan adalah rongga hidung, faring, laring, trakea, alveolus dan terakhir di membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau gangguan yang mempengaruhi sistem pernapasan ya. Silakan dibaca ulang di rumahnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia. Ya itu ya. Oke. Sebelum ibu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, mohon maaf jika ibu mengeluarkan kata-kata yang salah ya. Ibu menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu silakan pimpin dulu nak untuk berdoa untuk mengakhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapanya Bu? Ya siapkan. Ya duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi dulu. Ya, duduk siapa? Duduk terkait Pak. Siap. Berdiri. Siap. Berdiri. Siap. Iya. Hormat pada Bu Guru. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alangkah baiknya untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita bersama-sama